anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada hadis kemudian ada kata-kata yaqulullah ta'ala atau qalallahu ta'ala, ini namanya hadis qudsi, di mana hadis yang lafadznya itu dari Rasulullah SAW, tetapi sesungguhnya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullahu Ta'ala, Allah telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai sangkaan atau saya sesuai prasangka hambaku kepadaku. Muttafaqun alaih, atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dari ayat tadi bahwa sesungguhnya, dari hadis ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya atau mengikuti sangkaan hambanya. Kalau seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, lahu hasanatun, maka sesungguhnya kebaikan akan menimpa kepada orang tersebut. Akan tetapi jika seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu pun akan menimpa diri. Maka sangat penting berprasangka baik kepada Allah walaupun dalam kondisi yang mungkin kita tidak suka. Dan prasangka baik maupun buruk itu selalu ada dalam setiap keadaan. Dan ternyata sangka baik itu jika kita kena musibah itu tidak gampang atau susah. Mungkin kita sering menggerutu atau menyalahgunakan takdir dan lain sebagainya. Misalnya musim corona kok 8 bulan kok enggak bar-bar. Iki jan-jane piye karepe. Nah, ini sudah termasuk suudzon. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita tidak kuat dengan kondisi kemelaratan kita. Kemudian menggerutu. Ya mono ya mene kok awet melarat misalnya. Dan lain sebagainya. Itu juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang lain sebagainya. Kita orang Jawa bisa jadi sering begitu. Misalnya pagi-pagi ada nasi yang sudah basi, padahal tadi malam baru masak. Kemudian timbul prasangka yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangkaan baik kepada Allah itu merupakan kewajiban. Artinya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan dapat pahala dan akan mendapatkan balasan sesuai sangkaan baik itu. Sebaliknya, kalau kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dusta dan sangkaan buruk itu bisa jadi menimpa diri kita. Karena Allah sesuai prasangka hamba.
Sehingga Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir, tatkala Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafat, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Janganlah kalian mati, jangan sekali-kali kalian mati sampai, atau janganlah kalian sekali-kali mati dalam kondisi yang tidak berbaik sangka kepada Allah. Artinya ketika kita meninggal dunia itu sudah dalam posisi husnudzon atau baik sangka kepada Allah, apapun yang menimpa pada diri kita. Hadis riwayat Muslim. Husnudzon atau baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadiyat menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jika kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampuni kita. Jika kita bertobat kepada Allah, Allah pasti menerima tobat kita. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengasihi kepada kita, akan memberi, mengabulkan. Tentu ini juga sesuai ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaan kalian. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ini sangat sinkron sekali. Tapi kenyataannya saya doa kok enggak dikabul-kabulkan. Nah, ini perkara lain. Karena memang ada sesuatu yang menunjang doa itu dikabulkan dan ada sesuatu yang menghalangi doa itu untuk dikabulkan. Tapi dalam kondisi wajar tentu kita dianjurkan oleh Allah untuk husnudzon, sangka baik kalau doanya dikabulkan oleh Allah. Karena Allah telah berjanji dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyabdakan. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sangka baik kepada Allah itu ternyata harus dilatih. Ya. Harus dilatih, harus dibiasakan. Dalam kondisi kita sedang buruk sangka, tetap harus kita olah menjadi baik sangka. Jangankan kepada Allah, kepada sesuatu yang ada di dunia ini kita juga dianjurkan berbaik sangka. Suatu contoh, ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna qauman, bahwasanya ada sebuah kaum, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi la nadri azakaru ismallah alai amla. Bahwa telah datang kepada kami suatu kaum yang membawa daging. La nadri, kami tidak tahu daging tadi disembelih mengucapkan nama Allah amla atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, samullaha wa kulu. Makanlah, ya. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan. Jadi ini mungkin bagi kita yang bingung ketika jajan di warteg atau di mana, kira-kira pitike disembelih nggo bismillah atau enggak ya?
Rasulullah SAW mengajari kita husnudzon. Kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dimakan halal insya Allah. Ketika berada di negara Muslim atau negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi kalau negara di penduduknya mayoritas bukan Muslim, ya tetap harus hati-hati. Meninggalkan jauh lebih baik. Tapi kalau mayoritas Muslim kan tetap saja bisa jadi tanpa basmalah. Coba jenengan ke tempat penyembelihan itu, ono sing gur dicekel gulune dipidak sikile langsung dibeleh. Oh sempat maca bismillah. Bisa jadi tidak. Tetapi kita dianjurkan untuk husnudzon, bismillah, semoga pakai bismillah. Kemudian makan halal insya Allah. Ini salah satu bentuk husnudzon atau baik sangka yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, husnudzon baik sangka kepada Allah itu wajib. Artinya kalau kita husnudzon berpahala, kalau tidak ya berdosa. Jangankan suudzon kepada Allah. Suudzon kepada manusia itu dosa ternyata. Buruk sangka kepada manusia itu dosa, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah olehmu prasangka. Maksudnya prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kita suudzon kepada sesama ini adalah dosa. Kalau suudzon kepada manusia, di mana manusia itu berpotensi banget berbuat jahat, buruk, maksiat, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Apalagi suudzon kepada Allah, yang Allah itu pasti baik. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Tidak mungkin Allah itu menetapkan sesuatu jelek bagi manusia, itu tidak mungkin. Sesuatu yang menimpa pada diri kita itu pasti baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan itu baik buat kita. Kok kita suudzon kepada Allah? Gara-gara rezeki ini seret misalnya. Gara-gara nasib pera podo koncone misalnya. Kemudian kita suudzon kepada Allah, tentu ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan larangan suudzon kepada Allah itu ada beberapa hadis. Saya sebutkan, suudzon dulu kepada manusia. Yang intinya, kalau suudzon kepada manusia tidak boleh, berarti kepada Allah jauh lebih tidak boleh. Iyyakum wadzonna fa inna dzonna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap prasangka. Hati-hatilah terhadap prasangka. Prasangka buruk ya. Fa inna dzonna, maka sesungguhnya prasangka buruk tadi, akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan atau sejelek-jeleknya perkataan. Suudzon itu sudah jelek. Wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian itu suka memata-matai orang lain. Janganlah kalian itu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tahasadu, janganlah kalian itu suka hasad. Hasad itu iri, dengki. Wala tazabaru, janganlah suka membelakangi. Wala tabaghudhu, janganlah suka membenci. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang suka bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ternyata nguping
nguping atau apa ya? Nguping itu apa bahasa Jawa? Ya nguping ya. Senang mendengarkan orang lain itu juga tidak selalu selamat. Wa man istama'a ila hadis wa man istama'a ila hadisin qaumin. Dan barang siapa yang suka nguping atau mendengarkan perkataan suatu kaum wa huwa lahu karihun, padahal dia itu enggak suka kalau didengarkan. Karena mungkin baru berbicara aib barangkali gitu, kemudian itu tidak suka didengarkan kedengaran orang lain, tapi kita berusaha nguping terang-terangan maupun ngumpet. Coba fi udunihi anuku yaumal qiyamah. Maka kelak besok pada hari kiamat telinganya itu akan di coba akan dicurahkan, ada yang dicurahkan tembaga kepada telinga akan dicurahi tembaga itu pada hari kiamat. Tentu ini tembaga yang panas ya. Biasanya begitu. Sehingga ada hadis lain kalau ada dua orang berbicara atau berbisik-bisik, udahlah, jangan pengen tahu. Bisa jadi itu adalah rahasia atau bisa jadi itu aib. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau nguping saja tidak boleh, kemudian berprasangka juga tidak boleh, padahal ini kepada manusia. Tentu kepada Allah jauh lebih tidak boleh lagi. Ya. Karena Allah itu tidak perlu dicurigai sama sekali. Karena sudah real kebaikan Allah kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita semua sesuatu yang jadi kita tidak minta. Suatu contoh misalnya Rahman Rahimnya Allah, kita itu tidak pernah minta punya telinga, punya mata, tetapi Allah memberi. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu sangat baik kepada kita, sangat perhatian kepada kita, selalu memberi rahmatnya. Tentu tidak pantas kalau dicurigai, tidak pantas kalau disuuzoni. Maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ini adalah berat, tetapi adalah kewajiban. Berat tapi wajib. Para jemaah yang saya hormati, yang saya sampaikan tadi adalah dari Allah dan Rasul. Kalau saya nambah-nambahi mungkin malah tidak pas. Maka daripada itu cukup Allah dan Rasulnya memberi petuah kepada kita, memberi pelajaran kepada kita semua. Jika Allah berhendak kita mendapatkan petunjuk, insya Allah bisa memahami apa yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sulit, tentu saya jauh lebih tidak bisa lagi. Maka daripada itu, kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa mari kita kondisikan diri kita ini selalu berprasangka baik kepada Allah, juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, tentu juga berprasangka baik kepada manusia. Karena itu adalah kewajiban kita semua, dan apabila melanggarnya akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Cukup Pak, terus nggih. Saya diskusi ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, selagi saya bisa saya jawab. Kalau enggak bisa ya Allah.
Nggih. Kalau keluh kesah atau sambat kepada Allah yang diwujudkan dengan doa-doa, itu dianjurkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada Allah, akan aku kabulkan. Jadi curhat kepada Allah itu boleh. Tetapi sambat kepada Allah dengan menggerutu tetap dijawab ya. Kepada Allah diperbolehkan. Kepada manusia yang berilmu untuk mendapatkan nasihat diperbolehkan. Kepada manusia, sembarang manusia sing penting plong dilarang. Ya. Sing penting plong ben ora tak ungkepne mededek terus. Ketemu konco disampaikan, ketemu istri disampaikan, ketemu anak buah disampaikan, ketemu bos disampaikan, pokoknya aku kuat. Itu dilarang. Kenapa? Kecenderungan manusia tanpa ilmu bisa nambah-nambahi. Bisa nambah-nambahi. Kita tidak baru nggak cocok sama istri, kok sambat kepada manusia kepada manusia yang lain tanpa ilmu, tanpa keimanan ditambah-tambahi, dipanas-panasi dan lain sebagainya, sehingga ketidakcocokan tadi tidak semakin baik, malah tambah parah ditambah-tambah. Maka kami atau menurut saya sambat kepada Allah atau kepada ulama, orang yang berilmu, kemudian diberi penyelesaian atau solusi. Dan memang kita dilarang untuk menyampaikan sesuatu kepada setiap orang, apalagi itu sekedar curahan hati atau sambat atau gerutu dan lain sebagainya. Ngoten Pak nggih. Mudah nggih. Iya. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Kalau sebaiknya memang hindari banyak curhat kepada siapapun kecuali orang yang berilmu. Kalau ditanya baiknya ya, kenapa nuwun sewu? Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, istri kita atau istri kita atau suami kita sudah gulana, maka secara tidak langsung sesungguhnya kita akan mengatakan aibnya pasangan kita secara tidak langsung. Dan menyampaikan aib itu bagaimanapun tidak boleh. Maka bersabar, menahan diri, hanya dicurhatkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah, atau dicurhatkan kepada orang yang berilmu atau ulama yang kita percaya tentu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau saya nggih nuwun sewu nggih, kalau alam kalau ustadz yang lain, kalau saya tetap hindari untuk ke sembarang orang. Apalagi hanya sekedar untuk
plong, seneng dan lain-lain. Kecuali orang tersebut itu bisa memberi solusi, kita percaya bisa memberi solusi, ngentermi misalnya. Itu beda lagi. Mungkin dari ilmu agama, dalil-dalil nggak bisa. Tetapi kita percaya betul bahwa orang yang kita curhati itu orang baik yang suka menenteramkan atau memberi solusi. Itu sangat beda lagi. Kok bisa begitu? Iya, Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian. Menutupi kesalahan atau kekurangan orang lain sangat dianjurkan. Istri solehah para sahabat itu akan sering begini dalam menutupi aib pasangannya. Ketika pasangannya kurang begitu mampu, suaminya kurang begitu mampu, sehingga makannya sangat sederhana sekali. Dalam tiap hari tidak ada makanan mewah, sedikit pun, sekalipun enggak ada. Kemudian kondisi yang semacam ini tetap dijaga ketika dia pulang ke orang tuanya, yang orang tuanya sangat kaya raya. Entah caranya gimana. Itu sampai dijaga, nggak pernah diceritakan. Padahal misalnya cerita sidik-sidik mungkin wajar. Dan tidak mampunya seorang suami itu bukan sebuah aib. Karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dijaga oleh wanita soleh. Maka daripada itu menceritakan aib yang itu kelemahan tetap tidak dianjurkan dan menahannya adalah pahala. Banyak kisah-kisah dari sahabat dan demikian itu. Sehingga ketika saya ditanya bagaimana baiknya, ya sudah kita sambat kepada Allah atau ulama yang mempunyai kapasitas ilmu sehingga apapun yang disampaikan itu memberi solusi, menenteramkan diri kita dan akhirnya kita baik dan tidak berkembang. Aib itu tidak berkembang. Allahu a'lam. Mboten Pak Ji. Ada yang lain barangkali? Sampun? Nggih. Ya. Iman itu bisa naik, iman juga bisa turun. Iman naik karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Akan tetapi ada daya hukumnya. Tidak bisa dipisahkan husnudzon dengan ketaatan. Artinya, semakin manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah untuk berprasangka baik kepada Allah maupun kepada ketetapan-ketetapan Allah atau juga kepada manusia. Ketika manusia bergelimang maksiat, banyak maksiatnya, maka dihalang atau akan terhalang, bukan dia akan terhalang untuk berprasangka baik kepada Allah, ketetapan-ketetapannya juga kepada manusia. Intinya, ketaatan kepada Allah itu mempunyai potensi besar untuk kita husnudzon kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak. Allahu akbar. Ampun. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, kemudian dimudahkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, semoga kita dilindungi oleh Allah untuk tidak seuzon kepada Allah. Juga kepada manusia. Tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak memata-matai orang lain. Tidak membelakangi, tidak saling membenci. Dan kita selalu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu adalah bersaudara. Wa aslihu. Maka berbuatlah baik di antara kalian semua. Supaya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu